Smartphone, seperti namanya, terus mengembangkan fitur-fitur yang bisa membuat pintar penggunanya. Pastinya fitur-fitur tersebut juga akan mendongkrak harganya lebih tinggi. Pesaing iPhone dan iOS, Android, pernah mengembangkan fitur-fitur yang tidak biasa atau setidaknya tidak akan bisa dipakai oleh pecinta Apple. Jauh lebih ke belakang lagi, banyak fitur-fitur yang memudahkan para pengguna ponsel pintar sampai-sampai tidak perlu menggunakan tangan loh. Namun, apa yang terjadi bila fitur-fitur ini sebenarnya nggak banget? Atau pertamanya saja terlihat keren, tapi lama-kelamaan malah jadi nggak banget. Nah, ini dia gengs, fitur-fitur pada ponsel Android yang dulunya keren, tapi sekarang terlihat konyol. Check this out! 1. O-Panel pada Oppo N1. Pada 2013 lalu, Oppo merilis ponsel Oppo N1 dengan ukuran layar 5,9 inci dengan resolusi 1080x1920 dan kamera 13 megapiksel yang bisa diputar menjadi kamera selfie dengan lensa yang sama serta mampu merekam video dengan resolusi 1080 piksel. Oppo N1 adalah ponsel pintar yang didambakan mereka yang suka foto dan selfie. Namun, benar-benar dibaliknya, Oppo menyematkan fitur O-Panel. Dengan O-Panel, kamu dapat mengendalikan layar sentuh N1 dengan mengusap bagian belakang ponselmu. Contohnya, kamu ingin menyalakan kamera, bisa ketuk 2 kali O-Panel. Fitur ini pertama mengesankan banyak orang yang tak ingin sibuk menggunakan 2 tangan. Tapi lama-kelamaan mereka menyadari kalau O-Panel terkadang susah digunakan dan membuat pergelangan tangan sakit. 2. Pemindai sidik jari digital pada HTC One Max. Dirilis pada 2013, HTC adalah salah satu perusahaan ponsel pintar yang mulai mengusung pemindai sidik jari sebagai opsi keamanan biometrik pada ponselnya. Selain itu, HTC juga bekerja sama dengan rapper kawakan asal Amerika Serikat, Dr. Dre, untuk meningkatkan kualitas audionya lewat Beats Audio. Tapi kami tidak membahas audionya, melainkan fitur pemindai sidik jari digitalnya. Terlepas dari kameranya yang hanya 4 megapiksel, memang HTC menekankan pada fitur audio dan biometriknya. Namun, dengan ukuran ponsel dengan ketebalan 10 mm ditambah berat 217 gram, ide menambahkan sensor sidik jari tepat di bawah lensa kamera bukanlah ide yang cemerlang. Terlebih lagi, kadang kamu bisa salah sentuh, bukannya mengamankan, malah merepotkan. 3. Screen capture dengan geseran telapak tangan pada Samsung S3. Dirilis pada 2012, Samsung S3 memikat para pecinta Android dengan desainnya yang mulus dan elegan. Selain itu, S3 juga dilengkapi dengan kamera yang terbilang wah di zamannya, setajam 8 megapiksel. Biasanya, untuk screenshot, tombol mana yang akan kamu tekan? Volume down dan tombol kunci kan? Oh, tidak dengan yang ini. Pengguna Samsung S3 dapat menangkap layar dengan telapak tangan mereka. Keren banget kan? Terdengar futuristik? Memang, pada zaman itu segala hal yang tidak biasa akan terdengar futuristik dan menjadi tren yang singkat di masyarakat. Pemilik Samsung S3 akan dengan gagahnya menggesek telapak tangannya ke S3 hanya untuk menangkap layar. Setelah sekian lama, hal tersebut bukannya keren, malah membuatnya terlihat konyol. 4. Efek augmented reality atau AR pada Sony Xperia Z1 Z2. Dirilis dalam interval setahun saja, Sony mengeluarkan Xperia Z1 dan Z2 dengan fitur kamera yang lain daripada yang lain. Entah apa yang berada di pikiran pengembang Sony saat itu, bagaimana tidak? Kamu bisa menambahkan efek AR sebelum menjepret momen tersebut dan disimpan di galeri. Dengan fitur efek AR pada kamera Sony yang memang sudah terkenal mutakhir hingga saat ini, para penggemar Xperia menggila saat itu. Bayangkan, kamu tidak perlu menyelam ke laut untuk menjadi penyelam scuba atau berada di taman hiburan dan taman bunga sungguhan. Tinggal pilih efeknya, tambahkan ke frame kameramu, dan jepret. Masalahnya, fitur ini hanya populer sementara. Setelah beberapa lama,
Para penggemarnya hanya melihat kamera 20 megapikselnya daripada efeknya yang kekanak-kanakan. 5. Stiker gambar pada HTC One M8. Hampir sama seperti Xperia Z1 dan Z2, HTC pun tak mau kalah soal efek kamera. Dirilis pada 2014, HTC One M8 hanya mengusung kamera dengan lensa 4 megapiksel. Pada tahun tersebut, HTC dan Beats Audio sudah cerai. Jadi, HTC harus memikirkan cara lain untuk memikat pelanggannya. Oleh karena itu, One M8 mengusung fitur efek kamera. Dengan efek ini, pengguna dapat menambahkan stiker-stiker unyu seperti topi, kalung emas, kacamata, dan lain-lain. Fitur-fitur ini masih lazim ditemukan pada ponsel pintar saat ini. Malah, fitur Instagram memungkinkanmu untuk menambah stiker pada storymu. Jadi bisa dibilang saat itu konyol, tapi fitur ini malah ngetren sekarang. 6. Face Unlock pada Samsung S4. Dirilis setahun setelah S3, Samsung S4 mulai memperhatikan keamanan biometrik pada ponsel pintarnya. Password fingerprint, terlalu biasa kata Samsung. Jadi, perusahaan ponsel pintar asal Korea Selatan ini memasang fitur pengenal wajah untuk membuka ponselnya. Pada waktu itu, bisa dibilang S4 menjadi pionir fitur pengenalan wajah untuk membuka kunci ponsel pintar. Namun, karena menjadi yang pertama, S4 harus menghadapi kritik negatif yang mengatakan bahwa fitur ini tidak seaman sidik jari dan tidak berfungsi di tempat dengan pencahayaan rendah. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh kamera depannya yang hanya setajam 2 megapiksel, berbanding terbalik dengan kamera belakangnya yang setajam 13 megapiksel. Lagi pula, fitur ini menyebalkan bagi mereka yang tak ingin melihat muka mereka tiap membuka S4. 7. Sound and Shot pada Samsung S4. Lagi-lagi Samsung S4. Menjadi yang pertama bukan berarti yang terbaik. Oleh karena itu, pendiri Apple, almarhum Steve Jobs, mengatakan, "Details matter. It's worth waiting to get it right." Dengan kata lain, daripada menjadi yang pertama tapi banyak salah, lebih baik dikembangkan dulu hingga sempurna, baru dirilis. Untungnya, S4 menjadi medan tempur dan sekolah bagi Samsung untuk belajar dan bangkit dari kesalahan. Nah, salah satu kesalahannya adalah ini, fitur Sound and Shot pada kameranya. Fitur Sound and Shot mengizinkan pengguna untuk menjepret foto, lalu S4 akan merekam suara sekitar 6 detik untuk menambahkan nuansa hidup. Namun, apa yang kamu dengar kemungkinan besar hanya, "Nih, udah jadi fotonya," atau suara keramaian yang gak ada faedahnya. 8. iScroll pada Samsung S4. Samsung S4 berulah lagi, gengs. Dibanderol seharga 7,5 juta rupiah, memang S4 bertabur fitur-fitur yang wah dan memudahkan para penggunanya. Salah satunya adalah Smart Scroll ini. Seperti yang sudah dijelaskan di kelemahan S4 sebelumnya, saat pertama kali diluncurkan, fitur-fitur yang futuristik pada zamannya ini memang menjadi tren yang berumur pendek. Bayangkan saja, kamu tidak perlu menggunakan tangan untuk mengendalikan S4, melainkan hanya menggunakan gerakan mata atau kepala. Memang, fitur ini amat berguna bagi mereka yang tangannya sedang cedera atau ketika kita sibuk dengan hal lain. Namun, setelah sekian lama mengontrol atas bawah kiri kanan layar S4-mu dengan gerakan mata, pastinya matamu akan merasa pegal dan lelah. Nah, itu dia gengs, fitur-fitur yang tadinya mungkin dianggap keren, namun sekarang malah terlihat konyol. Menurut kalian, mana yang paling konyol? Tulis di kolom komentar ya.